Yang dibaca Fathul Mu'in, sulit, karangannya Syekh Muhammad Zainuddin dari kota Malebar, provinsi Kerala, India Barat. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u dharari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa tamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Pokoknya yang berani maju ketua umum PBNU di muktamar harus hafal Fathul Mu'in. Pasal ini menjelaskan jihad. Jihad itu hukumnya fardu kolektif, minimal sekali dalam setahun. Ada 4 macam. 1. Itsbatu wujudillah. Dalam syarahnya I'anatul Thalibin karangan Syekh Abu Bakar Syato, ai iqamatu hujajin diniyatin sawa'un kanat naqliyatan au aqliyah itsbatu wujudis shani'. Jihad first number. Jihad pertama adalah bagaimana kita mengajak bangsa Indonesia beriman kepada Allah dengan iqamatu hujajin diniyah, dengan argumentasi baik tekstual maupun rasional. Jadi jihad nomor 1 itu bagaimana memberi pemahaman kepada masyarakat bangsa bahwa bangsa itu harus beriman, kalau tidak hancurlah bangsa ini. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau bangsa Indonesia beriman dan bertakwa, tidak akan hancur. Selama bangsa Indonesia amanu wa taqau, Allah akan menjaga bangsa Indonesia dengan penuh berkah dari langit dan dari bumi. Itsbat wujudillah. Nah, sini naqliyatan au aq, dalil supaya wong percaya Allah itu ada, nakli dan akli. Nakli gampang, qul Allah ahad. Allah itu satu. Nah, kalau akli, nah ini yang rada dawa ceritanya ini. Siap betul, siap betul. Nah, Imam Abdul Hasan Ali Al-Asy'ari, sopo? Yang wafat tahun 324 Hijriah, baca Quran ceritanya. Ulah balik baca Quran, menjumpai sifat-sifat Allah banyak. Innallaha sami'um basir, wallahu bikulli syai'in alim. Innallaha ala kulli syai'in qadir, latifun khabir, hayyun qayyum, ghafurun rahim. Allah maha mendengar, maha melihat, maha agung, maha mulia, maha kasih sayang, maha pengampun. Tidak ada ayat yang mengatakan Allah itu ada. Betul. Untuk gak pernah baca Quran, ayo sejawab. Ada enggak ayat Quran innallaha wujud? Betul. Tenan, dicari dalam Al-Quran oleh Imam Abdul Hasan Asy'ari, sifat Allah wujud, nggak ada ayat Qurannya. Terus sekarang saya tanya, Allah itu ada apa enggak? Jawab, Allah itu ada enggak? Nanti dari nanti Qurannya ora-ono. Kalau Allah mendengar, ada. Allah melihat, ada. Allah kasih sayang, ada. Allah hidup, ada. Allah ada, nggak ada dalilnya. Imam Asy'ari dengan ijtihadnya memutuskan bahwa sifat Allah nomor 1 ada sifat. Kenapa? Karena sesungguhnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada, atau kita menggunakan lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Ayo, diulangi. Kita ini sebenarnya, tapi kita ini oleh yang
Yang ada sebelum kata ada itu sudah tenang kita. Kita ini nggak ada sebenarnya, diadakan kita ini oleh yang ada. Tapi yang ada itu kapan adanya? Sebelum lafal ada, dia sudah ada. Bahkan lafal ada itu karena ada yang ada. Kalau nggak ada yang ada, nggak ada lafal ada. Oleh karena itu Imam Abul Hasan Asy'ari menetapkan bahwa sifat wujud sifatnya Allah yang nomor sebelum sifat yang lain yang ada di Quran. Yang ada di Quran kudrah, iradah, sama, basar ada di Quran. Nanti itu belakangan itu nomor 1 sifat apa dulu? Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6, 7 lah itu 7 kudrah, iradah. Alhamdulillah sekali saya mati ojo jasanya Imam Abul Hasan Asy'ari, umat Islam bisa mengenal sifat wujud bagi Allah. Itu jasa beliau Imam Abul Hasan Asy'ari. Maka jihad yang pertama adalah apa tadi? Itsbatu wujudillah ay iqamatu hujajin diniyatin sawa'un kanat naqliyatan aw aqliyah li itsbati wujudis shani. Dah satu jihad. Nomor 2, wa iqamatu syariatillah. Jihad nomor 2 adalah bagaimana mendirikan syariat Allah. Nah, syariat itu cara mendirikannya, cara mentatbikannya harus punya prinsip-prinsip. Pertama bitadrij, step by step, gradual, tidak sekaligus. Gusti Allah ngaramaken khomer ping telu. Pertama, la taqrabus shalah wa antum sukaro. Mabuk tapi aja cerita salat. Karena ada orang salat waktu itu baca kuliah orang entek karena mabuk bareng minum arak. But orang entek. Jadi minum arak tapi aja cerita salat. Nah, turun lagi yang kedua, mulai bahwa arak itu ada manfaatnya tapi besar dosanya, besar negatifnya, dorornya. Nah, nomor 3 baru turun, ketiga baru turun. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Wahai orang beriman, khamar dan maisir apa? Judi udah. Wal ansab wal azlam, titis-titisan melempar. Ya kan zaman kuno kan gitu, belum ada judi online, belum ada judi internet, belum ada. Judinya pakainya kucul. Nah, itu dan khamar terutama itu adalah rijsum min amali syaitan fajtanibu, tinggalkan. Jadi syariat itu turunnya step by step, gradual, qalilan fa qalilan, tadriji. Baru setelah itu Sayyidina Umar ambil gentong guci yang ada khomernya, buang di halaman. Mulai sekarang saya nggak akan minum lagi. Jadi Sayyidina Umar tadinya peminum berat itu. Setelah ada ayat yang ketiga kali baru beliau bersumpah nggak akan minum lagi. Jadi tatbiqus syariah harus bitadrij. Nggak boleh sekarang sampai keluar dari pesantren, ayo mantarokas sholata muta'ammidan ustutiba wa illa fassaif. Masya Allah. Barang siapa meninggalkan sholat disuruh taubat, kalau nggak mau potong leher, fassaif. Oh jangan, aduh ya. Kalau dakwah jangan begitu. Jadi bagaimana itsbatu wujudillah wa iqamatu syariatillah, step by step, perlahan-lahan, tadrijiyah. Nggak boleh sekaligus, nggak bisa. Juga mentatbiqus syariah harus adamul haraj, jangan menyakiti orang. Ngajak syariat dulu, jangan mencaci maki, jangan menyinggung perasaan, jangan meremehkan orang lain. Yang ketiga, taklilut taklif, menyederhanakan perintah agama. Jangan ada orang baru masuk Islam, saya sholat yang 5 kali, terus adurungnya sholat duhur qobliyah 4 rakaat, saya bisa duhur 4 rakaat lagi, jadi sholat fardu 5 rakaat, qobliyah ba'diyah, ada lagi jam 9 pagi sholat duha 12 rakaat. Mungkin namanya bengi dia make qiyamul lail pas witir pisan 21 rakaat. Wah namanya sholat tawabin baina maghrib wal isya. Orang sido Islam. Puasa Ramadan ya sebulan, nanti ada lagi Senin Kamis, ada lagi tiap bulan. Bulan itu lagi terang benderang tanggal 13, 14, 15. Kono mana nisfu Sya'ban, ana mana yaum Asyura, itu puasa itu. Orang sido Islam puasa terus. Nanti sebentar taklilut taklif, menyederhanakan perintah. Nah, itu syaratnya tatbiqus syariah. Itu jihad yang kedua. Jihad yang ketiga, ini Fathul Mu'in loh, ini jangan lupa. Saya ini lagi menjelaskan Fathul Mu'in. Bisa 2 jam nih menjelaskan Fathul Mu'in. Yang ketiga, wal qitalu fi sabilillah. Yang namanya jihad ketiga ini bila perlu dalam rangka defensif, dalam rangka proteksi terhadap hak kita, harus angkat senjata kalau memang hak kita terganggu.
Maka Hadratus Syekh Ghazi Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad lawan itu nikah, melawan nikah hukumnya fardu ain. Semua masyarakat Surabaya dan sekitarnya 80 km masafatil qasar wajib angkat senjata fardu ain. Sing sugih, sing melarat, sing pinter, sing goblok harus melawan nikah. Wal qitalu fi sabilillah. Yang nomor 4 jihad adalah wadaf'u dharari ma'sumin. Kayak ini maknanya ngeten. Lan nolak kemlaratane wong kang direksa ki apa maksudnya? Nolak kemlaratane wong kang direksa ki apa maksudnya? Wadaf'u dharari ma'sumin, memberi perlindungan kepada masyarakat yang baik-baik, musliman kana au ghair muslim, muslim atau non muslim, asal orang itu baik, bukan pelaku pidana, bukan koruptor, bukan teroris, bukan pembunuh perampok, bukan pemerkosa. Warga masyarakat bangsa Indonesia harus mendapat perlindungan, hidup nyaman, tentram, damai. Wadaf'u dharari ma'sumin ay man asamallahu dima'ahum wa amwalahum wa 'irdahum. Maksum itu artinya siapa saja warga negara yang baik, bukan pelaku kejahatan, harus hidup di Indonesia tenang, nyaman, damai, tidur nyenyak, sana kemari aman. Menciptakan keamanan kepada seluruh warga masyarakat yang baik-baik, muslim atau non-muslim, adalah jihad fi sabilillah. Menurut Natul Mu'in. Bil it'ami, semua warga masyarakat Indonesia, muslim atau non-muslim, asal orang itu baik-baik, harus kenyang, tidak boleh kelaparan. Ya Allah, luar biasa ini Fathul Mu'in. Wal iksa'i, teruskan Fathul Mu'in ini, teruskan Fathul Mu'in. Wal iksa'i, dan seluruh warga Indonesia yang baik-baik, muslim atau non muslim, harus cukup sandang, harus bisa ganti pakaian, tidak cuma satu, minimal klambine pitu, sarunge pitu, celana dalam pitu, celana pitu, kaos pitu, klambi kopiah pitu, sandal balas sandal si hilangan terus. Minimal tiap hari ganti pakaian. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Mau sholat Jumat yang bagus, almarhum al-maghfurah Kiai Mahrus Ali, kalau sholat Jumat gagah, bersih pakaiannya, paling mahal pakai, baunya harum, gagah Kiai Mahrus kalau sholat Jumatan. Wal iskani, dan rumah. Pemerintah Indonesia harus menyediakan rumah untuk rakyat yang baik-baik, yang maksum, bukan rakyat yang pelaku kejahatan. Muslim atau non muslim harus punya rumah, walaupun rumah itu RSSS, rumah sangat sulit untuk selonjor-selonjor, gak apa-apa, namanya rusun, gak apa-apa, yang penting ada rumah. Jihad itu watamanid dawa'i wa ujratit tamrid, dan pemerintah harus menjamin kesehatan rakyatnya yang baik-baik. Maka ada kartu BPJS kesehatan. Yang terakhir adalah apa? Watamanid dawa'i wa ujratit. Jadi kitab Fathul Mu'in ini kalau yang baca itu mampu mengkontekstualisasikan supaya Fathul Mu'in itu munasabah liz zaman, mutabaqah lil waqi', pasti akan didengarkan oleh semua orang. Ini Fathul Mu'in Pak yang dibaca di pesantren.